Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, di pagi hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, masih sehatkan kita, masih beri segala macam fasilitas nikmat hidup kepada kita. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah senantiasa di dalam pendirian agamanya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa kita mudah-mudahan saudara-saudara kita dari seluruh penghujung dunia, penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kiranya Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur dan mabrurah. Dan juga bagi kita yang telah mendaftar haji, mudah-mudahan segeralah Allah panggil untuk melaksanakan haji di tahun-tahun akan datang. Juga bagi kita yang belum mendaftar haji, mudah-mudahan kiranya Allah perkenankan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita, Allah mudahkan langkah kita untuk bisa mendaftar haji
sehingga kita semua yang berada di sini dapat menikmati ibadah haji dan menyempurnakan rukun Islam. Amin ya rabbal alamin. Juga kami himbau kepada seluruh jemaah bahwasanya di antara kita yang berkurban di tahun ini, berdoa kita mudah-mudahan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab kurban menjadi dekat kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk kita yang belum melaksanakan kurban, asbab karena rezeki kita, karena sesuatu yang sehingga kita tidak dapat melaksanakan kurban tahun ini, jangan sampai kita berkecil hati, jangan sampai kita bersedih. Tetaplah kita bersemangat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita, ikhlas kita, di tahun depan kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ingatkan kepada seluruh jemaah yang berhadir, di antara orang-orang yang mampu akan tetapi tidak mau berkurban, tidak ada uzur baginya padahal dia memiliki rezeki. Hati-hati, inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, bahwasanya mereka yang diberi Allah di antara umatku yang diberi Allah berkecukupan rezeki, rezeki yang luas, rezeki yang lapang. Akan tetapi ketika di hari kurban mereka tidak berkurban, maka ketahuilah, jangan sesekali mereka mendekati rumah ibadah kami ataupun tempat sujud kami. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan fa sallallahu bihi 10 salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan catatkan baginya 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan baginya 10 kejelekan, dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat dan muliakan derajatnya. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula murabbi la fahima rabbi. Kalaulah bukan karena Rasulullah, kalaulah bukan karena perjuangan Rasulullah, maka dapat dipastikan hari ini kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Maka dapat dipastikan hari ini kita tidak mengenal apa agama kita. Oleh karena itu, di antara mahabbah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, sunnah-sunnahnya, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah salawat yang senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab kita untuk mendapatkan syafaahnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir, tahmid, tahlil yang dikumandangkan di masjid-masjid di seluruh pelosok dunia, itulah kalimat yang sempurna, menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala dari seorang hambanya, adalah sombong dan membanggakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal min kibr." Tidaklah seseorang itu di antara umatku masuk ke dalam surga apabila terdapat di hatinya kesombongan walaupun sekecil biji zarrah. Allahu akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, hanya Allah yang pantas untuk disembah dan diagungkan. Allahu akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan,
hamba Allah yang butuh pertolongan dan hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang. Hari ini jutaan bahkan miliaran umat Islam dari pelosok bumi berkumpul di masjid-masjid, berkumpul di lapangan, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, takbir, tahmid, tahlil, dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan, kemuliaan, kesuksesan seseorang hambanya hanyalah terletak pada perkara agamanya, yaitu bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya Allah letakkan kemuliaan, kesuksesan, kejayaan seseorang hambanya terletak pada pangkat dan jabatan, maka tentulah Fir'aun laknatullah alaih, orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia di muka bumi Allah ini. Akan tetapi Fir'aun laknatullah alaih tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Fir'aun beserta pangkat dan jabatannya Allah binasakan, Allah tenggelamkan. Sekiranya Allah letakkan kesuksesan, kemuliaan, kejayaan seseorang hambanya tersebut terletak pada harta, maka tentulah orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia di muka bumi Allah ini, orang yang paling berjaya adalah Qarun laknatullah alaih. Akan tetapi Qarun laknatullah alaih tidak mau taat kepada Allah, membangkang atas perintah Allah, tidak mau mengikut agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Qarun beserta harta-hartanya Allah tenggelamkan, Allah binasakan. Lalu di mana letak kemuliaan, kejayaan, kesuksesan seseorang hamba tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa merupakan intisari dari para amal ibadah kita. Takwa merupakan posisi yang tertinggi, yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah perintahkan kita salat? La'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita bersedekah, berzakat, naik haji, la'allakum tattaqun. Bahkan Allah perintahkan kita untuk berkurban di setiap tahunnya, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebuah pertanyaan, yang menjadi sebuah PR untuk kita, apakah hari ini kita sudahkah termasuk hamba Allah yang bertakwa di sisinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai sang khalifah, wahai imam kami, pemimpin kami, siapakah orang yang bertakwa itu? Lalu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, setidaknya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tertanamnya 4 sifat yang melekat pada dirinya. Yang pertama, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tertanamnya sifat al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, seorang pemimpin khalifah dinasti Umayyah bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memimpin di masa itu kurang lebih 2 tahun setengah.
Suatu ketika di malam hari datang anak beliau mengetuk pintu kantornya. Wahai ayah, ini anakmu. Sang ayah bergegas melihat anaknya. Wahai anakku, ada apa engkau datang malam-malam hari ini ke kantorku? Apa hajat dan geranganmu, hai anakku? Apakah engkau ingin bercerita tentang kepribadianmu atau tentang kepemimpinanku? Kata sang khalifah kepada anaknya. Wahai ayahku, jawab sang anak, malam hari ini izinkan aku bercurhat tentang kepribadianku, tentang masa depanku. Baik, tunggu sebentar, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bergegas masuk ke dalam, mematikan lampu-lampu yang berada di dalam kantor tersebut, lalu mempersilahkan anaknya untuk masuk ke dalam kantornya. Sang anak bertanya kepada khalifah, wahai khalifah, wahai ayahku, bagaimana kita bisa bercerita dengan tenang, dengan khusyuk, sementara ruangan ini gelap gulita? Apa jawab Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Wahai anakku, setetes minyak yang kita gunakan untuk kepentingan kepribadian kita, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghalang hisabku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melekat padanya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat dipastikan sekecil apapun amanah yang dipegangnya, berapapun nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dia tidak akan khianati amanah tersebut. Namun sebaliknya, ketika tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah yang tidak diinginkan. Terjadilah korupsi, terjadilah pembegalan, terjadilah kemaksiatan di mana-mana. Kenapa seseorang berani melakukan zina? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa tidak diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang berani membegal, membunuh? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang berani durhaka, membangkang kepada ibu bapaknya? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di balik hikmah yang terbesar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana hubungannya kepada anaknya yaitu Ismail alaihi salatu wassalam, bagaimana mengajarkan hubungan anak kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu ibrah pelajaran, salah satu ibrah pelajaran penyembelihan hewan kurban yang kita dapatkan, yaitu bagaimana kedekatan seorang anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, yang masih ada orang tuanya, muliakan orang tua. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di dalam kitab Al-Mustadrak fi Sahihain karangan Al-Imam Ahmad An-Naisaburi dikatakan, di antara hamba-hamba Allah yang tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, adalah uququl walidain, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hebat amal ibadah dia, zakat, puasa, tak tinggal tahajud, Senin Kamis, haji dan umrah dilaksanakan, sedekah, infak, wakaf di mana-mana. Hebat muamalahnya, hebat persahabatannya, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, maka jangankan masuk surga, mencium baunya surga ya pun Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya. Nanti di hari kiamat Rasulullah sibuk mencari umat-umatnya yang berada di neraka. Dia ambil umatnya tersebut masuk ke dalam surga bersamanya. Begitulah cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak hanya di dunia, di akhirat pun Rasulullah memikirkan umatnya. Ketika ia lihat umatnya di neraka, ia ambil masuk ke dalam surga. Semua dia ambil masuk ke dalam surga bersamanya. Tapi ada satu kelompok yang Allah tidak izinkan masuk ke surga bersamanya. Ya Allah, kata Muhammad, bukankah ini umatku? Aku ingin mengambilnya masuk ke surga bersamaku, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai kekasihku, umatmu yang satu masuk surga bersamamu. Bukankah aku seorang kekasihmu, ya Allah? Bukankah aku Nabi Allah? Sekelas aku Nabi, tidak engkau izinkan, ya Allah. Apa sebab dosa yang dia kerjakan di dunia, ya Allah?
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dosanya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Segala dosa Allah ampunkan selagi mau bertobat kepadanya. Tetapi ketika seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka jangankan masuk surga, mencium baunya surganya pun tidak Allah izinkan. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalan-amalan kurban ini adalah sebuah momentum mengajarkan kita seorang anak bagaimana berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Jangan sesekali kita sakiti hati orang tua kita. Jangan kita membangkang kepada orang tua kita. Ketika seseorang berzina, Allah tunda azabnya. Boleh jadi dia dapatkan di akhirat. Ketika seseorang minum khamar, Allah tunda azabnya. Boleh jadi dia dapatkan di akhirat. Tapi kalau sudah namanya durhaka kepada orang tua, kes langsung Allah azab dunia maupun akhirat. Banyak kita saksikan kejadian-kejadian seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan mendapat keberkahan hidup di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, warridha bil qalil, tertanamnya sifat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun rezeki yang kita dapatkan, apapun profesi yang kita hari ini yang kita kerjakan, maka sesekali tanamkan sifat warridha bil qalil, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita bandingkan nikmat kita kepada nikmat orang lain. Karena dunia adalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat kekal selama-lamanya. Jangan kita bersedih dengan rezeki yang hari ini yang kita dapatkan. Akan tetapi bersedihlah kita ketika kita jauh daripada agama Allah, jauh daripada Allah, jauh daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, apakah engkau ingin melihat bagaimana kenikmatan dunia ini? Pergilah engkau ke sebuah pinggir pantai, lalu celupkan ujung jarimu, lalu lihatlah tetesan yang ada di ujung jarimu tersebut. Maka itulah dunia yang mana nanti akhir umatku mati-matian mengejarnya, sehingga yang haram dihalalkannya, yang batil dibenarkannya, yang zalim dibenarkannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik." Akan tetapi lihatlah begitu luas pantai yang ada di hadapan. Itulah hakikatnya akhirat, yang mana umatku belum tahu kenikmatan akhirat tersebut. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun rezeki yang kita dapatkan hari ini, profesi yang diberikan Allah hari ini, ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal 'amilu bit tanzil, seseorang yang senantiasa pada hidupnya berinteraksi kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita umat Islam. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti liyaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sungguh dia nanti datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Jangan kita malu dengan usia kita untuk belajar Al-Quran. Mari sama-sama kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, keturunan kita. Malulah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku seorang muslim, seorang beriman, akan tetapi kita tidak pandai membaca kitab kita sendiri, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung halaman kita ini menjadi kampung-kampung yang ahli Al-Quran di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal isti'dadu yaumar rahil,
senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kematiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadrun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Sekiranya mereka di dunia mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa, menghadap kepada kami, menundukkan pandangannya kepada kami, kepada Rabbnya seraya berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami telah melihat, ya Allah, ya Allah, kami telah mendengar. Ini adalah salah satu bukti penyesalan yang mana mereka dulu lalai kepada Allah. Rji'na ya Allah, dunia ya Allah, na'mal salihah inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa engkau dikembalikan? Kami ingin beramal, ingin salat, kami ingin bersedekah, kami ingin berkurban, kami ingin beramal soleh ya Allah. Tidak ada lagi cerita untuk kembali ke dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, rasakan apa yang telah engkau kerjakan. Inilah balasan daripada engkau dulu lalai kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu jemaah, khatib mengajak kepada seluruh jemaah, terkhusus pada diri khatib sendiri. Selagi Allah masih titipkan nyawa di tubuh kita, mari sama-sama kita gunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah masih berikan segala macam fasilitas nikmat hidup, kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan nikmat-nikmat Allah ini yang sebentar ini menjadi wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah di dalam pendirian agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan, agar supaya senantiasa kita Allah perkenankan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan harapan kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan akhir perjalanan kita menjadi keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza judahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.